Pernahkah Anda menerima gaji? Tetapi begitu gaji masuk, uang tersebut sebenarnya sudah tidak terasa menjadi milik Anda? Gaji masuk tanggal 25. Kemudian bayar cicilan. Bayar kartu kredit. Bayar pay later. Bayar pinjaman. Bayar utang kepada teman. Bayar kebutuhan rumah. Bayar tagihan. Dan setelah semuanya dibayar, Anda melihat saldo rekening dan berpikir, kok tinggal segini? Kemudian Anda mulai menghitung. Kalau uang yang tersisa digunakan untuk makan, cukup sampai kapan? Kalau ada kendaraan rusak bagaimana? Kalau tiba-tiba sakit bagaimana? Kalau ada kebutuhan keluarga bagaimana? Dan yang lebih membuat stres, bulan depan utangnya masih ada. Bulan berikutnya masih ada. Bahkan terkadang utang baru muncul untuk menutup utang lama. Akhirnya kita masuk ke sebuah lingkaran. Gaji masuk bayar utang, uang habis berutang lagi, gaji masuk bayar utang lagi. Kalau Anda sedang berada dalam kondisi seperti ini, saya ingin mengatakan satu hal terlebih dahulu. Anda tidak sendirian. Dan kondisi keuangan yang sedang berantakan bukan berarti kehidupan Anda akan selamanya seperti itu. Utang memang bisa menjadi beban yang sangat berat. Tetapi utang juga bisa dikelola. Yang dibutuhkan bukan sekadar niat. Mulai bulan depan saya mau hemat. Kita membutuhkan strategi, angka yang jelas, prioritas, dan disiplin. Dalam video kali ini kita akan membahas secara sangat lengkap. Bagaimana mengetahui seberapa parah kondisi utang kita? Bagaimana menghentikan kebiasaan menambah utang? Bagaimana membuat daftar seluruh utang? Utang mana yang harus dibayar terlebih dahulu? Bagaimana menghadapi pay later? Bagaimana menghadapi kartu kredit? Bagaimana kalau cicilan terlalu besar? Bagaimana kalau gaji pas-pasan? Bagaimana kalau utang lebih besar daripada penghasilan? Bagaimana berkomunikasi dengan orang yang kita pinjami uang? Bagaimana membuat rencana pelunasan? Bagaimana mencari tambahan penghasilan? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana supaya setelah berhasil keluar dari utang, kita tidak kembali lagi ke lubang yang sama. Jadi kalau saat ini Anda sedang terlilit utang, jangan langsung menyerah. Tonton video ini sampai selesai. Karena mungkin Anda tidak membutuhkan cara untuk mendapatkan uang secara instan. Anda membutuhkan rencana untuk mengambil kembali kendali atas uang Anda. Mari kita mulai dari sesuatu yang sering tidak dibicarakan. Utang bukan hanya masalah finansial. Utang juga bisa menjadi masalah mental. Ketika kita mempunyai utang, pikiran bisa terus bekerja. Besok bayar apa? Cicilan ini bagaimana? Kalau gaji kurang bagaimana? Siapa lagi yang harus saya bayar? Kalau mereka menagih bagaimana? Akhirnya kita sulit merasa tenang. Bahkan ketika sedang makan atau tidur, pikiran masih memikirkan utang. Karena itu, tujuan kita bukan sekadar saya ingin melunasi utang. Tetapi, saya ingin mendapatkan kembali kendali atas kehidupan finansial saya. Dan langkah pertama untuk mendapatkan kembali kendali tersebut adalah berhenti menghindar dari angka. Banyak orang sebenarnya tahu mereka mempunyai utang, tetapi tidak tahu totalnya. Ini berbahaya. Misalnya, utang teman, Rp500.000. Pay later, Rp1.000.000. Kartu kredit, Rp2.000.000. Cicilan, Rp4.000.000. Pinjaman, Rp3.000.000. Kalau semuanya dijumlahkan, Rp10.500.000. Tetapi karena utang tersebut tersebar di beberapa tempat, kita mungkin hanya merasa, utang saya cuma sedikit-sedikit. Padahal totalnya besar. Jadi langkah pertama, berani melihat angka sebenarnya. Jangan takut. Angka tersebut memang mungkin membuat kita kaget. Tetapi lebih baik mengetahui masalah yang sebenarnya daripada terus berjalan tanpa arah. Ambil kertas. Atau buka spreadsheet. Kemudian buat daftar. Tuliskan. 1. Nama pemberi pinjaman. 2. Total sisa utang. 3. Cicilan per bulan.
4 bunga atau biaya. 5 tanggal jatuh tempo. 6 berapa bulan tersisa. 7. Apakah hutang tersebut memiliki konsekuensi jika terlambat? Contohnya, utang A. Sisa 2 juta rupiah. Cicilan Rp400.000. Jatuh tempo tanggal 10. Utang B. Sisa 5 juta rupiah. Cicilan Rp500.000. Jatuh tempo tanggal 15. Utang C. Sisa 1 juta rupiah. Cicilan Rp200.000. Jatuh tempo tanggal 25. Setelah semua ditulis, kita mulai mendapatkan gambaran. Dan ini sangat penting. Karena sesuatu yang terlihat rumit di kepala seringkali menjadi lebih mudah dipahami ketika ditulis. Setelah mengetahui total utang, langkah berikutnya adalah berhenti membuat lubang baru. Bayangkan kita sedang mengisi ember yang bocor. Kita terus menuangkan air. Tetapi bagian bawah ember berlubang. Sebanyak apapun air yang dituangkan, air tetap keluar. Begitu juga dengan utang. Kalau setiap bulan kita membayar utang 1 juta rupiah, tetapi kemudian mengambil utang baru Rp800.000, kita tidak benar-benar maju. Karena itu, selama proses pelunasan, sebisanya jangan menambah utang konsumtif baru. Kalau tidak dihentikan, kita akan sulit keluar dari siklus tersebut. Tidak semua utang mempunyai karakter yang sama. Misalnya seseorang meminjam uang untuk membeli alat kerja yang dapat meningkatkan penghasilan. Berbeda dengan seseorang yang berutang untuk membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Utang harus dipahami dengan hati-hati. Pertanyaannya bukan hanya, apakah saya bisa membayar cicilannya? Tetapi, apa manfaat dari utang ini dibandingkan bebannya? Dan terutama untuk pemula, jangan berutang hanya karena ingin mengikuti gaya hidup. Salah satu jebakan yang sering terjadi adalah cuma Rp100.000 per bulan. Kemudian, cuma Rp150.000. Kemudian, cuma Rp200.000. Akhirnya, Rp100.000, Rp150.000, Rp200.000, Rp300.000, Rp500.000. Ketika dijumlahkan, beban bulanannya menjadi besar. Karena itu, jangan melihat satu cicilan secara terpisah. Lihat total seluruh kewajiban bulanan. Misalnya, cicilan motor, Rp700.000. Pay later, Rp300.000. Kartu kredit, Rp500.000. Pinjaman, Rp400.000. Total, Rp1.900.000 per bulan. Kalau gaji Anda Rp3 juta, artinya sekitar Rp1,9 juta sudah memiliki tugas sebelum digunakan untuk kebutuhan lain. Masih harus makan, transportasi, tempat tinggal, pulsa, kebutuhan keluarga, dan sebagainya. Ini menunjukkan mengapa utang bisa terasa sangat menekan. Kalau Anda sudah terjebak utang, jangan menghabiskan seluruh energi untuk menyalahkan diri sendiri. Mungkin memang ada keputusan yang salah. Mungkin Anda pernah boros. Mungkin pernah membeli sesuatu yang tidak perlu. Mungkin mengambil pinjaman terlalu banyak. Akui. Pelajari. Tetapi jangan berhenti di sana. Karena rasa bersalah tidak otomatis membayar utang. Yang membayar utang adalah rencana J tindakan konsistensi. Jadi gunakan kesalahan masa lalu sebagai pelajaran, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Sekarang kita perlu mengetahui, berapa biaya minimum untuk hidup setiap bulan? Misalnya, makan Rp900.000, transportasi Rp300.000, tempat tinggal Rp700.000, pulsa Rp100.000, kebutuhan dasar Rp200.000. Total, Rp2.200.000. Berarti dari gaji Anda, angka Rp2,2 juta tersebut harus diprioritaskan untuk kebutuhan hidup. Baru setelah itu kita melihat kemampuan membayar utang.
Ini penting karena jangan sampai seluruh uang digunakan untuk membayar utang sampai kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Ketika utang sedang berat, mungkin kita perlu masuk ke mode keuangan yang lebih ketat untuk sementara. Bukan selamanya, tetapi sampai kondisi membaik. Misalnya selama 6 bulan. Kurangi nongkrong. Kurangi makan di luar. Tunda pembelian gadget. Tunda liburan. Kurangi belanja impulsif. Hentikan langganan yang tidak penting. Kurangi pengeluaran yang tidak wajib. Tujuannya bukan menghukum diri. Tujuannya menciptakan ruang untuk melunasi utang. Hemat bukan berarti tidak boleh makan, tidak boleh istirahat, tidak boleh menikmati hidup. Hemat berarti menggunakan uang dengan sadar. Misalnya, daripada makan di luar Rp40.000 setiap hari, kita memasak atau memilih makanan yang lebih terjangkau. Daripada membeli kopi setiap hari, kita mengurangi frekuensinya. Daripada belanja setiap minggu, kita membeli hanya ketika memang membutuhkan. Jadi tujuan kita bukan membuat hidup sengsara, tetapi mengurangi kebocoran. Setelah mengetahui semua utang, kita membutuhkan metode. Ada 2 pendekatan populer. Debt Snowball dan Debt Avalanche. Mari kita bahas. Dalam metode Snowball, kita fokus melunasi utang dengan saldo paling kecil terlebih dahulu. Misalnya, utang A, Rp500.000. Utang B, Rp2.000.000. Utang C, Rp5.000.000. Kita fokus menyelesaikan utang A. Setelah utang A selesai, uang yang sebelumnya digunakan untuk utang A dialihkan ke utang B. Setelah utang B selesai, dialihkan lagi ke utang C. Kenapa disebut snowball? Karena pembayaran yang kita fokuskan semakin besar dari waktu ke waktu. Keuntungan metode ini adalah memberikan kemenangan kecil dengan lebih cepat. Ketika satu utang lunas, kita mendapatkan motivasi. Metode kedua adalah avalanche. Di sini kita fokus pada utang dengan bunga atau biaya paling tinggi, dengan tetap memenuhi kewajiban minimum pada utang lainnya. Tujuannya adalah mengurangi beban biaya utang secara keseluruhan. Misalnya, utang A bunganya tinggi, utang B bunganya sedang, utang C bunganya rendah. Kita fokus memberikan pembayaran ekstra kepada utang A. Setelah selesai, pindah ke utang B. Secara matematis, metode ini dapat lebih efisien dalam mengurangi biaya bunga. Tetapi secara psikologis, snowball kadang terasa lebih memotivasi. Tidak ada satu metode yang wajib digunakan semua orang. Kalau Anda membutuhkan kemenangan cepat untuk membangun motivasi, snowball bisa menjadi pilihan. Kalau Anda sangat fokus mengurangi biaya bunga, avalanche bisa lebih menarik. Yang paling penting, pilih satu strategi dan jalankan dengan konsisten. Jangan setiap bulan ganti metode. Karena yang membuat kita keluar dari utang bukan nama metodenya, tetapi pelaksanaannya. Untuk utang yang masih berjalan, pastikan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi tetap dibayar sesuai ketentuan. Kemudian, uang ekstra diarahkan ke satu utang yang menjadi target utama. Contohnya, total kemampuan pembayaran utang Rp1.000.000 per bulan. Ada 3 kewajiban. Utang A, minimum Rp200.000. Utang B, minimum Rp300.000. Utang C, minimum Rp200.000. Berarti Rp700.000 digunakan untuk kewajiban minimum. Sisa Rp300.000 diarahkan ke target utama sesuai strategi. Angka ini hanya contoh. Selalu sesuaikan dengan ketentuan pinjaman yang sebenarnya. Utang tidak hanya soal jumlah. Tanggal juga penting. Buat kalender pembayaran. Misalnya, tanggal 5, cicilan A. Tanggal 10, cicilan B. Tanggal 15, cicilan C. Tanggal 25, kartu kredit. Dengan begitu, Anda tidak tiba-tiba terkejut ketika tanggal pembayaran datang. Kalau tersedia fitur pengingat atau pembayaran otomatis yang sesuai, manfaatkan dengan hati-hati agar tidak lupa. Tetapi pastikan saldo mencukupi. Jangan menghilang. Jangan pura-pura tidak terjadi apa-apa.
Hubungi pihak terkait. Tanyakan. Apa total kewajiban? Apa biaya keterlambatan? Apakah ada opsi restrukturisasi? Apakah ada perubahan jadwal? Apa prosedur resmi yang tersedia? Selalu komunikasikan secara terbuka dan gunakan jalur resmi dari pemberi pinjaman. Ini salah satu jebakan yang sangat berbahaya. Utang A jatuh tempo. Kemudian mengambil utang B untuk membayar A. Kemudian utang B jatuh tempo. Ambil utang C. Akhirnya, utang digunakan untuk membayar utang. Ada situasi tertentu di mana restrukturisasi atau konsolidasi utang dapat masuk akal. Tetapi itu harus dipahami secara menyeluruh. Jangan hanya melihat cicilannya lebih kecil. Periksa juga total biaya, tenor, bunga, biaya administrasi, denda, dan apakah Anda benar-benar berhenti menambah utang baru. Kalau tidak, masalah hanya berpindah tempat. Paylater membuat pembelian terasa lebih ringan. Karena kita tidak melihat uang keluar semuanya hari ini. Tetapi kewajibannya tetap ada. Misalnya barang 1 juta rupiah dibayar dalam beberapa kali cicilan. Kita mungkin merasa cuma 200.000 rupiah. Tetapi kalau ada 5 transaksi lain, semuanya menjadi 200.000 rupiah, 150.000 rupiah, 300.000 rupiah, 250.000 rupiah, dan seterusnya. Akhirnya cicilan bulanan menjadi besar. Karena itu, kalau sedang keluar dari jeratan utang, salah satu langkah yang masuk akal adalah menghentikan penggunaan fasilitas kredit konsumtif untuk pembelian baru, kecuali benar-benar diperlukan dan sudah diperhitungkan. Kartu kredit bisa menjadi alat pembayaran. Tetapi bukan berarti limit kartu kredit adalah penghasilan. Kalau limit 10 juta rupiah, bukan berarti kita mempunyai 10 juta rupiah tambahan. Itu adalah fasilitas kredit. Jika digunakan, kita mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai ketentuannya. Jadi jangan menggunakan limit hanya karena masih tersedia. Kalau Anda serius ingin keluar dari utang, jangan hanya mengandalkan kemauan. Buat lingkungan yang mendukung. Misalnya, hapus aplikasi belanja yang sering membuat impulsif. Nonaktifkan notifikasi promosi. Hapus kartu yang tersimpan jika memang membuat Anda mudah belanja. Berhenti mengikuti akun yang membuat Anda terus ingin membeli barang. Unsubscribe email promosi. Tujuannya sederhana. Kurangi godaan sebelum godaan itu muncul. Untuk sebagian orang, menggunakan batas uang tertentu membantu mengontrol pengeluaran. Misalnya uang makan mingguan. 250.000 rupiah. Kalau sudah habis, berarti harus menyesuaikan sampai minggu berikutnya. Cara seperti ini membuat batas menjadi lebih nyata. Tidak seperti kartu atau pembayaran digital yang kadang membuat kita kurang merasakan pengeluaran secara psikologis. Sekarang lakukan audit. Tanyakan satu persatu. Apakah saya benar-benar membutuhkan langganan ini? Apakah saya harus makan di luar sesering ini? Apakah saya bisa menggunakan transportasi yang lebih murah? Apakah ada paket internet yang lebih sesuai? Apakah ada biaya yang sebenarnya tidak saya gunakan? Apakah saya sering membeli sesuatu karena bosan? Cari kebocoran. Bukan untuk menghilangkan semua kesenangan, tetapi untuk mendapatkan uang tambahan yang bisa diarahkan ke utang. Coba lihat rumah, lemari, gudang, meja kerja. Apakah ada barang yang sudah tidak digunakan? Misalnya, elektronik lama, pakaian, peralatan, aksesori, buku, perabot, atau barang lain yang masih memiliki nilai. Kalau memang sudah tidak digunakan, pertimbangkan menjualnya. Uang hasil penjualan bisa digunakan untuk memperkuat pembayaran utang. Tetapi jangan menjual barang yang justru masih sangat diperlukan untuk bekerja atau menghasilkan penghasilan. Ada batas dalam menghemat. Misalnya penghasilan 3 juta rupiah. Kita sudah mengurangi pengeluaran semaksimal mungkin. Tetapi cicilan tetap besar. Maka salah satu solusi adalah meningkatkan pemasukan.
Targetnya tidak harus langsung besar. Tambahan Rp300.000 per bulan sudah berarti. Rp500.000 berarti. Rp1.000.000 berarti. Yang penting tambahan tersebut benar-benar diarahkan ke tujuan. Ini kesalahan yang sering terjadi. Sebelumnya, gaji Rp3 juta. Kemudian mendapat tambahan Rp1 juta. Total menjadi Rp4 juta. Kemudian pengeluaran naik menjadi Rp4 juta. Akhirnya, utang tetap. Tabungan tidak bertambah. Karena tambahan penghasilan langsung dikonsumsi. Kalau tujuan kita keluar dari utang, tambahan penghasilan sebaiknya menjadi senjata untuk mempercepat pelunasan. Jangan hanya mengatakan, "Saya ingin bebas utang." Buat lebih spesifik. Misalnya, saya ingin melunasi utang A dalam 3 bulan. Kemudian, saya ingin melunasi utang B dalam 6 bulan. Target yang spesifik membuat kita tahu apakah kita bergerak atau tidak. Ini sederhana tetapi sangat membantu. Misalnya total utang Rp10 juta. Buat progres Rp10 juta. Rp9 juta. Rp8 juta. Rp7 juta. Rp6 juta. Dan seterusnya. Setiap pembayaran tambahan, perbarui angka. Ketika melihat Rp10 juta, Rp9 juta, Rp8 juta, kita bisa melihat bahwa usaha kita menghasilkan perubahan. Ini membantu menjaga motivasi. Mungkin Anda hanya mampu membayar ekstra Rp50.000. Tidak apa-apa. Rp50.000 tetap mengurangi utang. Rp100.000 tetap mengurangi utang. Rp200.000 tetap mengurangi utang. Yang penting jangan berhenti. Tetapi tentu saja, tetap perhatikan ketentuan pembayaran dan apakah pembayaran ekstra tersebut benar-benar mengurangi pokok atau biaya sesuai mekanisme pemberi pinjaman. Bayangkan Anda akhirnya melunasi satu utang. Jangan langsung berkata, "Wah, sekarang saya punya uang ekstra." Justru gunakan uang yang sebelumnya digunakan untuk cicilan tersebut sebagai senjata berikutnya. Misalnya cicilan utang A. Rp300.000 per bulan. Setelah lunas, jangan menghabiskan Rp300.000 tersebut. Alihkan ke utang B. Sekarang pembayaran utang B menjadi lebih besar. Inilah efek snowball. Ini terdengar lucu. Tetapi bisa terjadi. Utang lunas. Kemudian berpikir, karena satu cicilan sudah selesai, saya bisa mengambil cicilan baru. Akhirnya kembali ke titik awal. Kalau satu utang lunas, rayakan dengan cara yang tidak merusak keuangan. Misalnya makan sederhana bersama keluarga. Bukan langsung membeli barang mahal dengan cicilan baru. Kalau Anda sudah menikah atau mempunyai tanggung jawab keluarga, masalah utang sebaiknya tidak disembunyikan. Karena keputusan finansial satu orang bisa memengaruhi seluruh rumah tangga. Bicarakan total utang, total cicilan, penghasilan, pengeluaran, target pelunasan. Apa yang perlu dikurangi? Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa? Transparansi akan membantu. Utang kepada orang terdekat seringkali terasa lebih sulit. Karena ada hubungan emosional. Kalau belum mampu membayar penuh, jangan menghilang. Komunikasikan. Contohnya, saya mengakui masih mempunyai kewajiban kepada Anda. Saat ini kondisi keuangan saya belum memungkinkan membayar sekaligus. Saya ingin menyelesaikannya dan saya akan berusaha membayar secara bertahap sesuai kemampuan. Kemudian buat kesepakatan yang jelas. Jangan memberikan janji yang tidak realistis. Lebih baik berkata, "Saya mampu Rp200.000 per bulan." Daripada, "Nanti saya bayar secepatnya." Ini salah satu penyebab utang. Kita ingin terlihat baik. Ingin mengikuti teman. Ingin punya barang yang sama. Ingin terlihat sukses. Akhirnya berutang. Padahal kondisi keuangan sebenarnya belum siap. Ingat, gengsi tidak membayar cicilan. Yang membayar cicilan adalah uang nyata. Ada orang yang bisa melunasi utang dalam 6 bulan.
Ada yang membutuhkan 2 tahun. Ada yang membutuhkan lebih lama. Kondisinya berbeda. Penghasilan berbeda. Jumlah utang berbeda. Tanggung jawab berbeda. Jadi fokus pada progres Anda. Selama angka utang bergerak turun dan Anda tidak menambah masalah baru, itu adalah kemajuan. Ini kondisi yang lebih serius. Misalnya total utang sangat besar sementara penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban pembayaran. Jangan mencoba menyelesaikannya hanya dengan lebih hemat. Buat perhitungan yang realistis. Kemudian hubungi pemberi pinjaman atau lembaga terkait melalui jalur resmi untuk menanyakan opsi yang tersedia, seperti restrukturisasi atau penyesuaian pembayaran jika memang tersedia. Dan jika situasinya kompleks, pertimbangkan mendapatkan bantuan dari penasihat keuangan atau pihak profesional yang kredibel. Yang penting, jangan mengambil keputusan panik. Ketika sedang terdesak, kita mudah percaya pada iklan. Utang lunas dalam 1 minggu. Modal kecil, utang langsung selesai. Bayar sekian, semua masalah beres. Hati-hati. Semakin terdesak seseorang, semakin mudah dimanfaatkan oleh pihak yang menjanjikan solusi instan. Jangan memberikan data pribadi atau uang kepada pihak yang tidak jelas. Verifikasi terlebih dahulu. Ketika jatuh tempo datang, mungkin muncul pikiran. Pinjam lagi saja. Ini bisa membuat masalah semakin besar. Sebelum mengambil pinjaman baru, hitung. Berapa total utang setelah pinjaman baru? Berapa total cicilan? Berapa biaya? Berapa lama harus membayar? Apakah penghasilan benar-benar cukup? Kalau jawabannya tidak jelas, jangan mengambil keputusan hanya karena sedang panik. Kalau memungkinkan, pisahkan uang yang memang khusus untuk membayar utang. Misalnya setiap gajian. 1 juta rupiah khusus kewajiban utang. Jangan gunakan uang tersebut untuk kebutuhan lain. Dengan begitu, kita mengetahui. Ini uang untuk kewajiban. Bukan uang bebas. Setiap mendapatkan bonus, lembur, THR, freelance, komisi, penjualan barang, atau pendapatan tambahan lainnya. Buat aturan. Misalnya, sebagian besar untuk utang, sebagian untuk dana darurat, sebagian kecil untuk kebutuhan pribadi. Dengan aturan tersebut, uang tambahan tidak menghilang tanpa terasa. Ini adalah bagian yang sering dilupakan. Bebas utang bukan akhir perjalanan. Justru setelah utang lunas, kita harus membangun sistem baru. Kalau dulu, gaji cicilan uang habis. Sekarang, gaji kebutuhan tabungan dana darurat tujuan keuangan. Jangan mengganti cicilan dengan gaya hidup baru. Setelah utang konsumtif terkendali atau lunas, mulai bangun dana darurat. Tujuannya agar ketika terjadi kejadian tak terduga, kita tidak langsung kembali berutang. Karena tanpa dana darurat, satu masalah kecil bisa membuat kita kembali menggunakan kartu kredit atau pay later. Dana darurat adalah salah satu benteng agar siklus utang tidak terulang. Setelah kondisi lebih stabil, jangan hanya mempunyai satu tabungan tanpa tujuan. Buat tujuan. Misalnya, dana darurat, dana pendidikan, dana kendaraan, dana rumah, dana liburan, dana usaha. Tidak harus banyak rekening. Yang penting kita memahami fungsi setiap uang. Setelah berhasil keluar dari utang, jangan berhenti belajar. Mulai belajar. Budgeting. Dana darurat. Perlindungan keuangan. Investasi. Pajak. Perencanaan pensiun. Pengembangan karir. Dan peningkatan penghasilan. Karena tujuan akhirnya bukan sekadar saya sudah tidak punya utang, tetapi saya mempunyai sistem keuangan yang sehat. Misalnya setelah beberapa tahun, penghasilan Anda naik dari 3 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah. Jangan langsung membuat seluruh pengeluaran menjadi 5 juta rupiah. Gunakan sebagian kenaikan tersebut untuk menabung, dana darurat,
Investasi sesuai pemahaman dan profil risiko. Pendidikan. Meningkatkan kemampuan. Dan tentu saja, sedikit meningkatkan kualitas hidup. Tetapi jangan sampai seluruh kenaikan penghasilan berubah menjadi pengeluaran baru. Setelah bebas utang, buat aturan pribadi. Misalnya, saya tidak akan menggunakan pay later untuk barang konsumtif yang tidak penting. Saya tidak akan mengambil cicilan tanpa menghitung total biaya. Saya tidak akan membeli barang hanya karena tren. Saya tidak akan menggunakan kartu kredit di luar kemampuan membayar. Saya tidak akan berutang demi gengsi. Saya akan membuat dana darurat. Saya akan menabung sebelum membelanjakan uang. Aturan ini menjadi pagar. Kadang masalah keuangan bukan karena kita ingin berbelanja, tetapi karena sulit mengatakan tidak. Teman mengajak nongkrong. Tidak enak menolak. Keluarga meminta sesuatu. Takut dianggap pelit. Ada promo. Takut ketinggalan. Tetapi kita harus belajar mengatakan, maaf, saat ini saya sedang fokus memperbaiki keuangan. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Kondisi keuangan Anda adalah tanggung jawab Anda. Kalau sedang melunasi utang, mungkin Anda harus menggunakan HP lama, mengurangi nongkrong, menggunakan kendaraan yang ada, membawa bekal, mengurangi liburan, menggunakan barang yang sudah dimiliki, tidak mengikuti tren. Dan itu tidak masalah. Lebih baik hidup sederhana sementara daripada terlihat mewah tetapi terus dikejar utang. Banyak orang berpikir kebebasan finansial berarti punya uang sangat banyak. Padahal langkah pertamanya lebih sederhana. Kita tahu uang kita pergi kemana. Kita tahu berapa utang kita. Kita tahu berapa pengeluaran kita. Kita tahu berapa yang bisa ditabung. Kita tahu apa yang harus dibayar. Dan kita mempunyai rencana. Itulah awal dari kebebasan finansial. Sekarang mari kita buat contoh perjalanan selama 1 tahun. Bulan 1. Catat seluruh utang. Catat seluruh pengeluaran. Hentikan utang konsumtif baru. Buat anggaran. Bulan 2. Kurangi pengeluaran yang tidak penting. Mulai pembayaran ekstra pada target utang. Bulan 3. Cari tambahan penghasilan. Jual barang yang tidak digunakan. Semua uang tambahan diarahkan sesuai rencana. Bulan 4. Evaluasi progres. Perbarui total utang. Bulan 5. Lanjutkan pembayaran. Pertahankan gaya hidup sederhana. Bulan 6. Evaluasi setengah tahun. Bandingkan. Total utang awal. Total utang sekarang. Bulan 7. Jika satu utang sudah lunas, alihkan cicilannya ke utang berikutnya. Bulan 8. Tingkatkan penghasilan jika memungkinkan. Bulan 9. Perketat kembali pengeluaran yang mulai membesar. Bulan 10. Fokus pada target utang berikutnya. Bulan 11. Mulai mempersiapkan sistem dana darurat. Bulan 12. Evaluasi seluruh perjalanan. Berapa utang yang berhasil dilunasi? Berapa sisa utang? Berapa penghasilan? Apa yang berubah? Kemudian buat target tahun berikutnya. Misalnya seseorang mempunyai utang 6 juta rupiah. Kemampuan pembayaran ekstra 500.000 rupiah per bulan. Secara sederhana, tanpa memperhitungkan bunga, biaya, atau perubahan lainnya. 6 juta rupiah dibagi 500.000 rupiah. Hasilnya sekitar 12 bulan. Artinya targetnya sekitar 1 tahun. Tetapi kalau ia berhasil mendapatkan tambahan penghasilan 300.000 rupiah dan semuanya digunakan untuk utang, total menjadi 800.000 rupiah per bulan. Maka waktu pelunasan secara sederhana menjadi lebih pendek. Inilah mengapa meningkatkan penghasilan bisa sangat membantu. Tanyakan juga, kenapa saya sampai berutang? Ini pertanyaan yang sangat penting. Apakah karena penghasilan tidak cukup? Pengeluaran terlalu besar?
tidak mempunyai dana darurat, kebiasaan belanja, tekanan sosial, kebutuhan keluarga, kejadian tidak terduga, kurangnya pengetahuan keuangan, atau kombinasi semuanya. Kalau akar masalah tidak diselesaikan, kita mungkin melunasi utang, kemudian berutang lagi. Kalau penyebab utamanya adalah penghasilan yang memang tidak mencukupi kebutuhan dasar, jangan hanya menyalahkan diri sendiri. Fokus pada solusi. Apakah bisa mencari pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi, mengambil lembur, mengembangkan keterampilan, mencari pekerjaan sampingan, menjual jasa, membuka usaha kecil, mencari peluang freelance? Tujuannya adalah menciptakan jarak antara penghasilan dan pengeluaran. Karena kalau penghasilan 3 juta rupiah, pengeluaran wajib 3,2 juta rupiah, maka kita sudah defisit bahkan sebelum membayar utang. Dalam kondisi seperti itu, meningkatkan penghasilan menjadi bagian penting dari solusi. Kalau ternyata penghasilan sebenarnya cukup tetapi uang habis karena gaya hidup, maka solusinya berbeda. Kita perlu mengendalikan belanja impulsif, makan di luar, nongkrong, gadget, fashion, hiburan, langganan, dan pengeluaran lain yang tidak memberikan nilai sebanding. Ini bukan berarti tidak boleh menikmati hidup. Tetapi untuk sementara kita harus menentukan prioritas. Banyak orang berkata, nanti kalau gaji saya sudah besar baru saya belajar mengatur uang. Justru sebaliknya. Belajarlah ketika uang masih terbatas. Karena kemampuan mengelola uang adalah keterampilan. Kalau sudah terbiasa boros ketika penghasilan 3 juta rupiah, kebiasaan itu bisa ikut terbawa ketika penghasilan 10 juta rupiah. Jadi mulai sekarang. Mungkin hari ini Anda belum bisa melunasi semuanya. Tidak apa-apa. Anda tidak harus melunasi 10 juta rupiah hari ini. Anda tidak harus menyelesaikan seluruh masalah dalam satu hari. Saya tidak mau menambah lubang baru. Kemudian, saya akan mencatat semua utang. Saya akan membuat rencana. Saya akan membayar secara konsisten. Saya akan mencari tambahan penghasilan. Saya akan mengubah kebiasaan. Dari situlah perjalanan dimulai. Mari kita rangkum seluruh pembahasan. Kalau Anda ingin keluar dari jeratan utang. Pertama, berhenti menambah utang konsumtif baru. Kedua, hitung seluruh utang secara jujur. Ketiga, catat semua cicilan dan jatuh tempo. Keempat, hitung kebutuhan hidup minimum. Kelima, buat anggaran khusus untuk kondisi utang. Keenam, pilih strategi pelunasan seperti snowball atau avalanche. Ketujuh, tetap penuhi kewajiban pembayaran yang harus dibayar. Kedelapan, arahkan uang ekstra ke satu utang target. Kesembilan, kurangi pengeluaran yang tidak penting. Kesepuluh, cari tambahan penghasilan. Kesebelas, jangan gunakan tambahan penghasilan untuk gaya hidup baru. Kedua belas, komunikasikan utang dengan pihak yang berkepentingan. Ketiga belas, hindari solusi instan yang tidak jelas. Keempat belas, setelah utang terkendali, bangun dana darurat. Dan terakhir, ubah sistem keuangan supaya tidak kembali ke jeratan utang. Kalau saat ini Anda sedang terlilit utang, saya ingin Anda mengingat satu hal. Utang adalah masalah yang harus diselesaikan, bukan identitas Anda. Anda bukan orang gagal hanya karena pernah salah mengelola uang. Anda bukan orang bodoh hanya karena pernah mengambil keputusan finansial yang buruk. Yang paling penting adalah apa yang Anda lakukan setelah menyadarinya. Jangan bersembunyi dari angka. Jangan menghindari masalah. Jangan terus menambah utang untuk mempertahankan gaya hidup. Mulailah dari satu langkah. Tulis semua utang Anda. Tulis berapa jumlahnya. Tulis cicilannya. Tulis tanggal jatuh temponya. Kemudian buat rencana. Mungkin bulan pertama belum terlihat banyak perubahan. Bulan kedua juga mungkin masih berat. Tetapi kalau setiap bulan angka utang Anda bergerak turun, Anda sedang menuju arah yang benar. Dan suatu hari nanti, Anda akan melihat angka yang dulu membuat Anda stres.
sudah menjadi 0 rupiah. Tidak ada lagi cicilan itu. Tidak ada lagi tagihan itu. Tidak ada lagi rasa takut setiap kali gaji masuk. Dan pada saat itu, mungkin Anda akan menyadari. Perjalanan keluar dari utang bukan hanya membuat saldo Anda berubah, tetapi juga membuat cara Anda melihat uang berubah. Anda menjadi lebih disiplin, lebih berhati-hati, lebih sadar terhadap kebutuhan, lebih mampu membedakan keinginan dan kebutuhan, dan lebih menghargai setiap rupiah yang Anda hasilkan. Jadi kalau sekarang Anda masih berada di awal perjalanan, jangan menyerah. Tidak perlu memikirkan seluruh perjalanan sekaligus. Fokus pada satu utang, satu pembayaran, 1 bulan. Kemudian ulangi. Karena utang yang besar bisa terasa sangat berat ketika kita melihatnya sekaligus. Tetapi ketika kita pecah menjadi langkah-langkah kecil, masalah tersebut menjadi jauh lebih mungkin untuk diselesaikan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like. Subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten tentang keuangan pribadi, mengatur uang, menabung, menghindari utang, meningkatkan penghasilan, dan membangun kondisi finansial yang lebih sehat. Dan saya ingin tahu, apa yang paling membuat Anda sulit keluar dari utang? Apakah cicilan? Pay later? Kartu kredit? Utang kepada teman? Utang keluarga? Atau penghasilan yang belum cukup? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Tidak perlu malu. Karena bisa jadi pengalaman Anda membantu orang lain yang sedang menghadapi masalah yang sama. Dan satu kalimat terakhir untuk Anda. Jangan mengejar kehidupan yang terlihat kaya dengan uang yang sebenarnya bukan milik Anda. Lebih baik hidup sederhana hari ini, daripada menghabiskan bertahun-tahun membayar kehidupan yang tidak mampu Anda beli. Mulai dari sekarang. Catat. Rencanakan. Bayar. Kurangi. Tambah penghasilan. Dan terus bergerak. Sampai akhirnya, Anda benar-benar bebas dari jeratan utang. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat. Tetap belajar. Dan yang paling penting, jangan biarkan utang mengendalikan hidup Anda. Ambil kembali kendali atas uang Anda.